Assalamualaikum Bu Yati, gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Rahmat, alhamdulillah sehat Pak, walaupun agak galau nih Pak hatinya. Oh, mudah-mudahan cepat bahagia, semangat selalu Bu Yati. Ya Mudah-mudahan Pak, terima setelah sesi coaching ini Bu Yati bisa nggak galau lagi, bisa ceria kembali Bu Yati ya. ya Pak. Bu Yati, saya dengar Bu Yati pengen ketemu saya dan mohon maaf baru hari ini saya punya waktu ya, alhamdulillah kita bisa ketemu. Kira-kira ini, ada apa ya Bu Yati ya, ada masalah apa Bu Yati ya, dan ada apa yang harus kita bahas pada sesi coaching kali ini Bu Yati? Ya terima kasih Pak Rahmat. Saya berharap setelah sesi coaching ini Pak, saya jadi bisa, gimana ya, tahu gitu Pak, apa yang harus saya lakukan, supaya teman-teman saya di sekolah karena di sekolah itu Pak, beberapa hari yang lalu, saya melihat ada beberapa siswa saya punya fotonya, mereka tuh dijemur dan diminta untuk, hormat bendera Pak, karena mereka Mmm, melanggar aturan gitu di sekolah. Tapi setahu saya di sekolah tidak ada konsekuensi, bahwa jika melanggar harus dijemur dan hormat bendera. Nah jadi saya ini tergolong menurut saya ini hukuman Pak. Sementara seperti yang kita ketahui bersama kan hukuman tidak boleh dilakukan kalau untuk mendisiplinkan murid. Nah, saya berharapnya setelah sesi ini gimana ya saya jadi, bisa tahu apa yang harus saya lakukan gitu, Pak, supaya teman-teman ini, sama pemahamannya bahwa, hukuman bukanlah solusi untuk mendisiplinkan siswa. Karena masih ada beberapa rekan guru, terutama yang senior gitu, Pak, di sekolah. Mereka masih menganggap bahwa mendisiplinkan anak tuh dengan hukuman baru mereka akan jera, baru mereka akan disiplin gitu. iya betul sekali Bu Yati ya, saya sepakat juga dengan Bu Yati bahwa tidak boleh anak-anak sekarang ini dihukum. Ya, kalau kita menghukum berarti kita menyakiti anak itu. Nah, itu yang dijaga. Kita sebagai guru kan hanya menuntun, betul sekali. Menurut Bu Yati, kalau tidak bisa menghukum siswa dalam mendisiplinkan siswa, Bu Yati, ada nggak, cara lain nih yang menurut Bu Yati bisa mendisiplinkan siswa selain menghukum? Mmm, menurut saya Pak, kayaknya kita bisa buat, kesepakatan dan konsekuensi. Jadi, kemudian, melalui restitusi juga kita jika anak ada bermasalah seperti itu kita lakukan restitusi. Dan yang pasti, ada aturan dan kesepakatan itu, Pak, datangnya dari siswa supaya mereka punya tanggung jawab tersendiri, Pak. Jadi begitu mereka melakukan sebuah pelanggaran, mereka tahu konsekuensinya apa. Dengan harapan nanti mereka akan timbul kesadaran diri dan ada perubahan sikap gitu, Pak. Oh begitu ya. Itu benar sekali berarti karena budaya positif itu perlu kita terapkan di sekolah, terutama penanganan siswa itu dengan melakukan penerapan segitiga restitusi dalam mencari solusi dalam diri siswa itu. Nah, berarti Bapak Ibu gurunya atau teman-teman sejawatnya yang menghukum siswa itu Bu, menurut Ibu pengetahuan mereka tentang mendisiplinkan siswa itu sudah dari angka berapa? Misalnya 1 sampai 10 nih. Udah berada di angka berapa itu mereka itu, kira-kira yang Ya, kalau di sekolah saya, Pak, karena, kalau yang saya melihat, sudah ada yang memahami dan sudah pernah juga saya lakukan sharing praktek baik, jadi beberapa orang terutama wali kelas itu sudah mengetahui hal itu, tapi saya rasa masih ada beberapa yang, belum sepemahaman gitu. Jadi mungkin mmm, kalau skala 1 sampai 10 masih di angka 6 deh, Pak. masih di angka 6 ya. Ya, Pak. Eee, Menurut Bu Yati kan ingin teman-temannya itu, bisa mendisiplinkan siswa dengan menerapkan budaya positif. Nah, kalau di angka 6 pemahamannya itu, kompetensi Bapak Ibu gurunya, Ibu Yati maunya di angka berapa nih untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru di Ya, sekolah Ibu? saya Pak, jujur saya nih kalau, ngomong rasanya pengen nangis nih Pak. Saya tuh berharapnya semuanya Pak, jadi semuanya, warga di sekolah itu, artinya guru, staf TU, bahkan sampai satpamnya saya tuh pengen,
mereka punya pemahaman yang sama, pengertian yang sama terkait bagaimana mendisiplinkan anak gitu dengan cara yang baik, eee, dengan cara, positif gitu, Pak. Jadi saya Mhm. pengen di angka 10, Pak. Jadi biar kita bener-bener sekolah ramah anak tuh begini loh, gitu, Pak. Jadi saya berharapnya di angka 6 ini meningkat ke angka 10. Angka 10 itu artinya apa? Artinya semua warga sekolah, terutama guru, staf tata usaha, sampai satpamnya di sekolah itu saya pengen satu pemahaman kita, Pak, seperti itu. Supaya, kita dalam melayani anak, mendisiplinkan anak tuh benar-benar manusiawi gitu, Pak. Ya. Luar biasa sekali Bu Yati ya, ingin Bapak Ibu gurunya atau teman-teman sejawatnya itu mencapai angka 10 kualitas dalam penerapan budaya positif di sekolah. Eee, Menurut Ibu Yati, kalau Ibu Yati mengharapkan nilai angka 10 dalam, apa namanya, kualitas dan kompetensi Bapak Ibu di sekolah, Ibu Yati itu, untuk mencapai teman-teman untuk mencapai angka itu apa yang, Ibu Yati lakukan kira-kira ini? Mmm, mungkin, yang pertama itu mungkin saya memberi contoh dulu ya, Pak. Yang kedua, saya berharapnya dalam waktu dekat ini bisa sharing praktek baik ke teman-teman kayak semacam IHT atau workshop gitu, Pak. Dan Mhm. semua, dan pesertanya itu lebih banyak karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa yang sudah mengikuti dan mulai mempraktekkan. Jadi di kelasnya sudah ada semacam dipajang, kesepakatan dan konsekuensi kelas kayak gitu, Pak. Sudah mulai mempraktekkan, tapi seperti yang saya bilang juga ternyata masih ada yang belum paham penuh, belum sepemahaman gitu. Jadi, nah saya berharapnya ada sharing praktek baik saya nanti semua, warga di sekolah dalam hal ini guru, staf tata usaha, sampai dengan satpam dan bahkan cleaning service-nya, Pak, saya, berharap ada gitu, Pak, perwakilan dan mungkin ada beberapa perwakilan orang tua siswa juga, Pak, mungkin, 1 atau 2 orang mungkin, seperti itu, Pak. Oh gitu, Bu. Terus, kapan nih mau apa, dijalankan kegiatan? Katanya tadi mau adain IHT, ada apa, Nggih, workshop gitu kan, ada iya, Pak. pertemuan ya. Jadi Bu Yati nanti yang akan jadi materinya, Nggih, yang akan mengimbaskanlah ke teman-temannya iya, untuk mencapai angka 10 itu. iya, Pak. Kapan nih, Bu? Mmm, kalau minggu ini saya rasa belum bisa, karena saya harus komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Ke minggu depan itu udah ada mid semester, tapi mid semesternya kayaknya sampai hari Kamis aja, Pak. Kalau hari Jumat, Jumat kayaknya hari pendek. Hari Sabtu, Pak, hari Sabtu minggu depan insyaallah bisa, Pak. Kegiatannya 1 hari atau berapa hari? Saya rasa cukup 1 hari, Pak. Oh, Karena 1 siswa hari tidak ya? belajar, karena, Sabtu depan itu kan siswa ndak belajar, Pak. Jadi, artinya masih acara-acara bebas aja gitu. Jadi mungkin mereka dan yang organisir tuh biasanya OSIS, Pak. Ya, Oh ya. jadi mereka ada kegiatan tersendiri, jadi gurunya bisa diajak, ikut kegiatan dari jam 9 mungkin sampai jam, 12 atau jam 1 saya rasa bisa, Pak, insyaallah. Kalau kegiatan IHT atau apa, workshop begitu Bu Yati, kalau misalnya 1 hari itu kan apakah jam, mulai pagi itu sampai jam berapa kira-kira itu? Jam 9 mungkin sampai jam 12, Pak, 9, 10, 11, 12 saya rasa 3 jam, cukup, Pak, karena, materinya kan, disiplin positif sama sharing praktek baik, sedikit aja sekitar 30 menit. Jadi saya ngasih Mmm, lihat contoh kesepakatan dan konsekuensi yang sudah saya buat, dan bagaimana nanti video restitusi, bagaimana merestitusi siswa juga nanti saya tampilkan, ada sekitar, 15 menit, nggak panjang, Pak. Saya rasa oh 3 gitu. jam cukup, Pak. Iya, kalau 3 jam, saya rasa begini Bu Yati, nanti kan, eee, bukan saja menayangkan video atau memaparkan materi, nanti yang saya ingin sampaikan Bu Yati nanti bisa Eee, mempraktekkan. Jadi bapak ibu gurunya itu ada yang berperan sebagai murid, ada juga yang berperan sebagai guru.
nanti Bapak Ibu gurunya itu bisa mempraktekkan pada kegiatan tersebut bagaimana menerapkan segitiga restitusi itu. Iya, Mungkin Pak. itu mungkin 3 jam menurut saya itu belum nggak cukup karena jangan sampai Bapak Ibu guru itu hanya duduk saja mendengarkan kemudian selesai pulang. Jadi ada praktek yang praktek atau penerapan langsung di ruangan itu di mana Bapak Ibu guru itu langsung menangani siswanya itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, mungkin itu bisa dilakukan, Bu, ya. Iya, Pak. Iya, jadi nanti kan diatur ya, misalnya kan misalnya dari pagi jam 9 ya bisa nggak sampai sore nggak apa-apa kan, nanti kan ada konsumsinya, ada apa istilahnya itu kan bisa diatur sama Mbak Ibu kepala sekolahnya. Jadi siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Yati dalam kegiatan itu? Kepala sekolah dan, wakakurikulum juga mungkin nanti wakakesiswaan saya bisa mendukung kegiatan ini nanti, Pak. Wakakurikulum ya, wakakurikulumnya itu eh, guru penggerak Iya, Pak. ya. Nah, guru penggerak ya. Jadi mungkin bakal kurikulum itu jadikan partner dari Ibu Yati nanti. Jadi sama-sama lah nanti itu sama Ibu Yati apa namanya uh, bisa bisa saling sharing lah di sana, bisa saling mengisi dalam materi itu. Oke, Iya. Bu. Kemudian Iya, Pak. yang selanjutnya, Bu, luar biasa ini, Bu, ya. Ibu Yati sudah akan melakukan kegiatan IHT dan workshop dalam mencapai angka 10 yang diinginkan ini, Bu, luar Iya, Pak. biasa, semangat, Bu. Ini Iya, luar Pak. biasa sekali saya rasa dengan kegiatan-kegiatan ini dan saya rasa ini mungkin jangan satu kali aja dilaksanakan, Bu, tapi ya dijadwalkan mungkin 1 kali sebulan, 2 kali dalam 1 semester. Iya, Pak. Nah, ini Iya, bisa diterapkan, Bu, ya. Oh, luar biasa, Bu. Terus terakhir, Bu, bagaimana perasaannya sekarang, Bu? Karena sudah ada kegiatan nanti supaya bisa diterapkan sehingga iya. teman-temannya lagi sudah paham segitiga restitusi yang Bapak Ibu inginkan dan tidak lagi ada hukuman nih, Bu. Aduh, luar Iya. biasa. Bagaimana Iya, perasaannya Pak. sekarang, Bu? Alhamdulillah perasaannya udah lega, Pak. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan, kapan, dan siapa saja yang bisa membantu saya. Jadi terima kasih Pak Munawir, Ya, udah membantu saya gitu ya. Jadi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa saya jadi punya solusi sendiri. Ternyata saya bisa menyadari, oh ternyata, saya bisa ya, saya, mampu juga gitu. Sebelum-sebelumnya tuh kayak saya bingung sekali apa yang harus saya lakukan ya gitu. ya, Ya, terima kasih ya. banyak Pak Munawir, alhamdulillah Iya, iya, lega. Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu Yati ya. Sukses, Bu. Mudah-mudahan Ya, lancar kegiatannya. Memang kegiatan seperti itulah yang akan memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di sekolah Bu Yati. Luar biasa, Bu. Semangat. Mudah-mudahan lancar dan kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. ya, Ya, baik, sekian Bu ya pertemuan ya. kita. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke sesi 2. Sesi 2 kami akan bertukar posisi. Saat ini saya akan menjadi coaching dan rekan CGP saya, Pak Rahmat Munawir, akan menjadi coachee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Pak Munawir. Waalaikumsalam Bu Yati, senang sekali bisa ketemu Bu Yati ya. Iya nih Pak, alhamdulillah senang juga saya. Pak, tadi malam saya baca WA-nya katanya Bapak ada yang mau diobrolin nih Pak, kira-kira apa nih Pak yang mau diobrolin hari ini? Aduh, senang sekali ya. Saya ini banyak yang ingin saya obrolin, tapi saya ingin sampaikan beberapa saja ini yang poinnya aja. Jadi di Ya sekolah Pak. itu Bu, saya kan mau bentuk satu tim komunitas Mhm, praktisi. iya, Komunitas praktisi yang saya gagas ini mhm, yaitu pojok IKM. Pojok IKM itu adalah penerapan metode belajar berbasis proyek mhm, dalam pada implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi implementasi kurikulum merdeka ini benar-benar akan melaksanakan pembelajaran metode berbasis proyek. Nah, itu yang mau saya terapkan. Jadi komunitas inilah yang akan nanti Bu
bukan saja soal soal proyeknya, pembelajaran proyeknya, tetapi Iya. hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum merdeka bisa kita kembangkan dalam komunitas ini. Tapi Bu, Oh, saya ini bingung Bu, mau mulainya iya. dari mana? Soalnya teman-teman Bapak Ibu guru ini, apa namanya, Bapak Iya. Ibu guru ini, susah Bu diajak, untuk, bekerja sama Bu, gitu, untuk Iya, iya, memulainya iya. gitu. Oke, baik. Jadi, Pak Munawir, eee, berharap ada komunitas, belajar bersama ya. Tadi luar biasa Ya, sekali ada komunitas praktisi pojok IKM. Cuman Pak Munawir bingung nih bagaimana teman-teman komitmennya kayak gitu ya, Pak, ya, untuk menjalankan program ini ya. Seperti itu, Pak, ya, benar? betul Bu. Baik. Oke, Pak, menurut Pak Munawir sendiri nih kalau boleh tahu, Pak, komitmen bersama yang ingin Bapak dapatkan, yang ingin Bapak raih itu seperti apa, Pak? Jadi ke Ya, teman-teman itu seperti apa pengennya? saya pengennya begini Bu, Mhm. itu kan sudah saya buat program kerjanya. Programnya Ya, itu kan, di komunitas itu sudah ada 6 guru yang sudah saya pilih yang bisa saya, oke. ajak kerjasama. Ya, memang Mhm, itu Bapak Ibu guru yang junior, bukan seniornya ya, tapi memang mhm. saya pilih pilih itu yang aktif, yang energik Bu, yang bisa Iya, bekerja dengan saya gitu. oke. Nah, Mhm, kemudian saya inginkan mereka ini ya berkomitmen. mhm, Berkomitmen artinya itu sama-sama misalnya nanti pada saat kegiatan saya melakukan, mhm. pembinaan atau memberikan sebuah materi pada pertemuannya, saya ingin mereka ini antusias lah gitu. Nah, kemudian Mhm. satu persepsinya dengan saya dan semangatnya juga sama dengan saya nanti. Oke, ya. Baik, jadi, komitmen yang ingin menurut Pak Munawir idealnya itu, dari teman-teman tuh mereka sama-sama semangat, sama-sama Ya, antusias, dan ya, siap menjalankan program bersama gitu, Pak, ya, kompak iya, gitu ya, Pak, ya? betul, betul. Baik, baik. Nah, kalau Pak Munawir sendiri melihat teman-teman ini, tingkat komitmennya untuk saat ini tuh, di level berapa, Pak? Kalau misalnya kita angka nih, Pak, dari 1 sampai 10, teman-teman anggota Bapak nih di komunitas yang 6 orang ini nih, Pak, kira-kira mereka udah di angka berapa nih, Pak, dalam hal komitmennya? Ya, kalau komitmennya mereka ini sudah angka 7 ya, angka 7 bisa saya. Oke. Tapi saya, angka 7 ini saya pengennya angka 10 lah, ya. Jadi kan Baik. ya karena kan penerapan, pakai pojok IKM ini kan nggak Mhm. main-main kita kan sudah berlakukan kurikulum merdeka tahun ini di sekolah. Jadi Iya. memang harus, kerja ekstra, harus semangatnya itu ya harus angka 10, harus maksimal kita gitu. Ya gitu Kak. Baik. Baik, luar biasa sekali Pak Munawir harapannya ya. Jadi, pengen teman-teman ini di komunitas belajar ini pengennya di angka 10 ya Pak. 10, Angka 7 memang betul. udah bagus, tapi Bagus, berharapnya angka 10. angka Jadi 10 ya, komitmennya itu benar-benar sepenuh hati gitu Pak sepenuh ya. hati gitu. Ya, Baik, luar biasa sekali. Nah, Pak Munawir, menurut Pak Munawir nih kira-kira, ada ide nggak sih Pak, untuk mencapai angka 10 ini dalam hal komitmennya teman-teman nih kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? iya, saya merencanakan begini, Bu. Jadi Mhm, saya ingin, mhm, mereka berenam ini saya ingin panggil dulu ke iya, ruangan ibu kepala sekolah. mhm, Jadi di ruangan ibu kepala sekolah itu saya akan bersama-sama dengan Wakasek Kurikulum. mhm, Nah, dari mereka berenam ini akan di-SK-kan oleh, kepala sekolah. Nah, oke, ya, jadi setelah, kepala sekolah meng-SK-kan mereka ini, ya, mhm, jadi mereka ini akan saya bagi tugaskan nih, dibagi tugaskan gitu. mmm, Jadi tentu iya, nanti itu akan ada kerjasama dengan Wakasek Kurikulum. Setelah iya, dibagi tugas, ini loh mhm, tugas yang kamu, ini loh tugas kita, ini loh capaian mmm, kita. Nah, baru kita sama-sama mensahkan program yang sudah saya rancangkan. Kira-kira apa yang mhm, perlu diperbaiki. Setelah rancangan program itu, ada nanti kegiatan workshopnya, IHT-nya oke, gitu. Nah, jadi ada oke, workshopnya juga. Ya, supaya oke, membekali komunitas praktisi ini membekali mereka itu dengan pemahaman pembelajaran proyek tadi.
Itu yang ingin saya nanti Bu Yati. Insyaallah lah, Wah, kayak seperti itu. ya luar biasa, baik. Jadi, tadi mungkin bisa saya tangkap kata kuncinya, jadi tadi, untuk meraih komitmen bersama ini ada alur-alur yang sistematis ya, luar biasa. Iya, Tadi saya iya, mencatat ada, semacam musyawarah dulu bersama dengan kepala sekolah ya, kemudian pembuatan SK agar mhm, lebih baku. Jadi iya, setelah punya SK, jadi lebih mhm, bertanggung jawab mungkin boleh anggotanya bertanggung jawab, iya, ya, iya, kemudian pembagian tugas yang jelas ya, mhm, kemudian ada workshop juga nanti iya, untuk pembekalan, jadi nggak mhm, hanya main tunjuk, tapi, iya, dikasih, bekal juga nih untuk dibekap, jalan gitu, Pak, ya. iya, Wah, luar biasa ini iya, solusinya datang dari Pak Munawir iya, sendiri. iya, iya, Saya iya. berharap bisa berjalan dengan lancar ya, Pak. Nah, Pak, Amin, amin. eee, ya, ini, rencananya kapan nih, Pak, mau dijalankan ini rencananya, Pak? Iya, karena kita kan sekarang ini kan kita, lagi fokus di apa, apa namanya, supervisi akademik ya, di Oke, modul modul 2.3. Nah, karena kan, ya, nanti, mungkin nanti ini, baru, tahap rancangan setelah kita selesai bulan bulan apa, November ya kita selesainya ya. oke, ya. Kita resmi jadi setelah pengukuhan kita nanti, kita dikukuhkan menjadi guru penggerak, minimal kita Mhm. sudah punya rancangan ini dan itulah Oke. kita mulai jalan. Kita mulai jalan itu pas kita dikukuhkan jadi guru penggerak, sudah jangan tunggu lama-lama lagi lah, segera buatkan SK-nya gitu. Ya gitu, Bu. Oke. Oke, baik. Jadi, yang saya tangkap tadi November 2023 3 ya, Pak, ya, ya, mulai ya, mulai take action-nya gitu, Pak. action-nya. Oke. Nah, ini rencana yang luar biasa sekali, Pak, dan saya, sangat-sangat, berharap ini bisa jalan dan ini jadi ilmu sendiri bagi saya nih, Pak. Kayaknya Iya, saya amin, amin. bisa meng-ATM-kan nih program Bapak nih, luar Iya. biasa sekali. Nah, kira-kira nih, Pak, nanti di sekolah ada pihak-pihak yang bisa mendukung Bapak nggak sih? Untuk menjalankan, rencana Bapak ini? Iya, ada, selain tadi, komunitas praktisi yang anggota berenam itu yang saya Mhm, sudah apa, komunikasi lebih awal, nanti tinggal komitmennya nanti insyaallah iya, dengan SK-nya tadi ada, dengan pelatihannya ada, pertemuan dan mhm, evaluasinya, dengan rancangan program yang disepakati ada, mungkin komitmennya iya, bisa kita, apa namanya, bisa kita, pakai angka 10. Nah kemudian orang-orang yang bisa saya ajak kerjasama itu, kayaknya ada Wakase kurikulumnya, Pak oke, Herman Jemomfar, kebetulan beliau itu, lagi mengikuti pendidikan guru program guru penggeraknya angkatan 9 ini, ya oke, mereka alhamdulillah. ya kita sama-sama lulus kemarin, cuma dia itu ikut tahap kedua pendidikannya. Wah, Ya banget, sekarang lagi ya, kayaknya dengan beliau aja saya cukuplah, bisa jalan. oke, alhamdulillah. Jadi ini, tim intinya gitu ya, Pak, Iya, ya, nanti bersama Pak Waka Kurikulum. iya, Wah, iya, keren banget, luar biasa nih. Jadi, sedikit tidak sudah terpecahkan nih kayaknya ya, Pak, ya. Jadi insya Allah dengan adanya, rencana aksinya dan tahu kapan akan mulai dijalankan, sekarang juga sudah bisa, ini ya, sudah bisa me-list gitu ya, siapa yang iya, bisa membantu. iya, iya. Wah, luar biasa sekali nih, keren. Iya, Di iya, sesi ini ternyata, saya jadi banyak belajar juga nih dari Pak iya. Munawir ya, luar biasa. Gimana nih perasaannya Pak, setelah sesi kita hari ini nih, Pak? Luar biasa setelah saya, sesi ini dengan Bu Yati, di-coaching sama Ibu Yati, saya semakin yakin dalam hati saya semakin yakin ternyata, oh ya, ternyata apa yang saya rencanakan ini ternyata ini sudah benar, sudah ada dukungan dari Bu Yati, sudah ada support, dan ini ternyata ini jalurnya ini benar, rancangan ini sudah benar, tinggal saya ini action-kan ya. Sehingga saya sangat senang sekali, bahagia sekali saya sudah bisa, diyakinkan oleh Ibu Yati ya, saya diyakinkan, diarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya menjawab dengan sesuai apa yang diisi kepala dan hati saya, Mmm, ternyata, dapat dukungan penuh dari Bu Yati dan itu saya sangat antusias sekarang karena sudah yakin saya pasti bisa. wah luar biasa sekali. Iya, Pak Munawir, semangat ya Pak, terus semangat, insya Allah niat baik Pak Munawir untuk,
bagaimana memberikan pelayanan dalam bentuk program-program yang luar Mmm, biasa gitu ya, akan berujung pada, kebaikan siswa nantinya iya, saya yakin akan bisa terlaksana dengan baik. Tentunya dengan kolaborasi dari rekan sejawat, timnya tadi yang luar biasa sekali, pojok iya, IKM namanya ya, dan iya. tentunya dukungan kepala sekolah dan rekan-rekan lain di sekolah. Luar biasa semangatnya Pak Munawir, karena waktu kita terbatas banget nih Pak, mohon maaf. Tapi, Terima kasih Bu Yati. ya, nggih, saya berharap, setelah sesi ini semua bisa berjalan dengan baik. Terus semangat, sehat, dan bersemangat ya, Pak. Amin, semangat Bu Ya, Yati. oke, Pak. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya, obrolan-obrolan berikutnya ya, Pak Munawir. Sampai Ya, jumpa Bu, terima kasih. kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sesi coaching, sesi 2 dari kami, selaku coach, dalam hal ini saya dan coachee Pak Munawir. Sesi 1 tadi beliau sudah menjadi coach dan saya menjadi coachee. Demikian, dari kami sesi praktek hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan siap-siap kembali ke room utama ya, Pak. Terima Ya, kasih Pak Munawir. Alhamdulillah lancar kita, Pak. iya. Thank you, Pak, luar biasa. Terima Terharu kasih juga ini. Bu Yati. Ya, ya, ya. Oke, Alhamdulillah bisa. sinyal juga Ya. mendukung ya, Pak, ya. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, saya Kita izin kembali. hentikan hentikan rekaman ya. Ya. Oke.